Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab ke-48, bab qaulillahi taala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masathu la yaqulanna hadza li." Ya, itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Qala Mujahid, muridnya Ibn Abbas, beliau berkata, hadzali, ini adalah hakku, maksudnya hadza bi amali, ya, aku mendapat rahmat ini karena amalku. Wa ana mahkukun bihi, dan aku berhak untuk mendapatkan rahmat tersebut. Wa qala Ibn Abbas yuridu min indi, maksudnya dia mendapatkan rahmat ini adalah dari sebab dia. Wa qawlihi, demikian juga firman Allah, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sungguhnya aku mendapatkan harta yang banyak ini karena ilmu dariku. Qala Qatadah berkata, Ibn Da'am As-Sadusi rahimahullah ta'ala, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Kata Qarun, aku punya harta yang banyak karena saya punya ilmu tentang bagaimana cara-cara mencari rezeki. Wa qala akharun, pendapat yang lain, ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Ahli tafsir yang lain mengatakan, yaitu Qarun berkata, ala ilmin minallah, Allah tahu bahwasanya aku berhak mendapatkan harta yang banyak. Wa hadza ma'na qauli Mujahid, dan inilah sama dengan perkataan Mujahid, utituhu ala syaraf, aku diberikan harta tersebut karena kemuliaan, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dan juga tadi perkataan ahli tafsir menjelaskan tentang orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara bentuk mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka diberi rahmat, mereka berkata hadzali, ini adalah hakku, ya. Maka dari dua sisi, entah dia mengatakan saya memang berhak mendapatkannya, Allah tahu saya berhak mendapatkannya, atau dari sisi saya dapat harta atau dapat rahmat, dapat karunia karena saya pandai mencari karunia tersebut, dan inilah dua-dua ini adalah bentuk kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bahas di wala in adzaqnahu rahmatan minna, jika kami membuat dia merasakan rahmat minna dari kami, min ba'di dharra'a masathu, setelah dia merasakan kemudaratan, la yaqulanna hadzali, dia akan berkata bahwasanya ini adalah aku berhak mendapatkannya. Ini adalah perkataan orang kafir. Perkataan orang kafir, dan nampak jelas dari ayat sebelumnya, yaitu ayat surat Fussilat ayat 49, kata Allah, la yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu syarru fayausun qanut. Ya, bahwasanya manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Yang putus harapan maksudnya orang kafir. Kemudian juga setelahnya, ya, kemudian Allah berkata, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massatu la yaqulanna hadzali, kalau kami berikan dia rahmat setelah dia mengalami penderitaan, dia berkata saya berhak mendapatkan rahmat ini. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak menduga, tidak meyakini hari kiamat akan tiba. Berarti ini perkataan apa? Orang kafir. Sama dengan perkataan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, ya. Ini adalah perkataan, ya, orang yang sombong dan angkuh, ya, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang kufur kepada nikmat, maka sungguhnya dia telah bertasyabbuh dengan orang-orang kafir yang Allah sebutkan perkataan mereka dalam Al-Qur'an. Tapi sekarang kita akan bahas masalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syukru, ya. Syukur ini adalah ibadah yang agung, ya. Sebagaimana pernah saya sebutkan tatkala kita membahas sabar,
Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-imanu nisfan, nisfu sabar wa nisfu syukur. Iman itu terbagi dua, ya. Yang satu atau yang setengah adalah sabar, yang setengah adalah apa? Syukur. Maka barang siapa yang bisa menggabungkan keduanya maka imannya sempurna. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Karena manusia terkadang diuji sehingga dia bersabar, terkadang diberi kenikmatan maka dia bersyukur. Siapa yang bisa menggabungkan keduanya maka imannya sempurna, ya. Likulli sabarin syakur. Maka dua ini adalah ibadah yang agung, sabar dan syukur. Sampai begitu agungnya syukur, sampai para ulama khilaf mana yang lebih afdal, apakah orang yang miskin bersabar atau yang kaya bersyukur. Masing-masing punya pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang miskin bersabar lebih afdal daripada yang kaya bersyukur. Ada yang mengatakan yang kaya bersyukur lebih afdal daripada yang miskin apa? Bersabar. Tapi yang benar kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, siapa di antara mereka yang lebih bertakwa kepada Allah, dia yang lebih afdal. Apakah si miskin lebih bertakwa dengan kesabarannya ataukah si kaya lebih bertakwa dengan syukurnya? Karena sabar bertingkat-tingkat dan syukur juga bertingkat-tingkat. Maka yang lebih afdal di antara keduanya adalah yang paling bertakwa. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang-orang saleh, para anbiya, ada yang kaya dan ada yang juga miskin. Orang-orang saleh pun demikian, sahabat juga demikian. Ada yang kaya, ada yang miskin. Siapa yang paling afdal di antara mereka? Yang paling apa? Yang paling bertakwa. Apakah paling bertakwa dengan kesabarannya ataukah bertakwa dengan syukurnya? Kita enggak bisa milih, ya. Kalau boleh milih, saya milih yang kaya bersyukur, ya. Tetapi kita terkadang enggak bisa milih. Maunya pilih kaya bersyukur, ternyata Allah kasih miskin apa? Bersabar. Jangan sampai miskin tidak bersabar, jangan sampai kaya tidak bersyukur. Intinya syukur ini adalah ibadah yang agung. Oleh karenanya hanya sedikit yang bisa bersyukur. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada aku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang bisa bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya banyak orang diuji dengan kemiskinan, mereka bisa bersabar dan mereka berhasil sehingga mereka masuk surga. Dan banyak orang diuji dengan kekayaan, dia tidak berhasil. Dia tidak bersyukur, maka masuk neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, uritul jannah fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kemana orang-orang kaya? Banyaknya di mana? Di neraka. Ini dalil bahwasanya banyak orang kaya diuji dengan kekayaan tidak lulus. Tidak lulus. Karena ujian kekayaan sangat menggoda, membuat orang lupa diri, membuat orang sombong, membuat orang angkuh, membuat orang bermaksiat. Si miskin mau bermaksiat, mau beli narkoba enggak ada duit. Minum bir enggak ada duit, mau pacaran siapa yang mau sama dia? Akhirnya dia terhindar dari banyak apa? Kemaksiatan, ya. Dan lebih banyak orang diuji dengan kesusahan, dia lulus, ya. Baik, kalau gitu kalau disuruh milih, miskin bersabar atau kaya bersyukur? Kaya bersyukur. Diuji dengan kemiskinan atau diuji dengan kekayaan? Diuji dengan kekayaan. Terlalu pede antum, ya. Baik, syukur ini ada syarat-syaratnya. Tidak dikatakan bersyukur kecuali Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Thariqatul Hijratain dan juga Miftah dalam apa namanya? Madarijus Salikin tentang masalah syukur, ya. Yang pertama adalah, ya, al-i'tiraf bil qalb. Mengakui dalam hati. Kemudian asyukur bil lisan. Bersyukur atau mengakui dengan lisan. Diucapkan. Ketiga adalah bil a'mal, asyukur bil jawarih. Syukur dengan anggota tubuh. Maksudnya dengan beramal. Dengan beramal soleh.
Nah, untuk mengetahui, untuk seorang bisa mengakui dengan hatinya bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia harus tahu bahwasanya yang pertama ma'rifatu an-ni'mah, mengenal itu adalah nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenal ma'rifatul mun'im, mengenal pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda kalau ingin bersyukur, ya, yang pertama Anda harus mengakalkan, harus bersyukur dengan hati, dengan lisan, dengan apa? Anggota tubuh. Kalau Anda ingin mengakui itu bersyukur dengan hati, ya Anda harus tahu itu nikmat. Kalau Anda tidak tahu itu nikmat, bagaimana Anda mau bersyukur? Tahapan pertama ini saja banyak orang yang lupa. Dia tidak sadar bahwasanya dia sehat itu nikmat, dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwasanya negeri kita yang aman begini itu nikmat, dia tidak sadar. Sehingga dia tidak mensyukuri. Ya dia tidak sadar misalnya dia bisa memandang, dia bisa mendengar, itu nikmat. Ya akhi, memandang ini luar biasa nikmat ya. Kita kalau melihat sesuatu tinggal lihat langsung fokus. Apalagi kalau sudah nazar misalnya langsung fokus. Nah, kalau pakai iPhone sama Samsung sama Huawei sama Xiaomi kan harus difokus-fokus dulu. Baru pas. Mata Masya Allah langsung fokus. Iya enggak? Nikmat atau bukan? Nikmat. Kita menghirup udara dengan sebebas-bebasnya, ini nikmat. Kalau antum sakit mau beli oksigen satu botol berapa? Antum menyelam beli oksigen berapa? Antum tahu mahal. Antum hirup udara bertahun-tahun. Tidak pernah berhenti menghirup udara. Kalau suruh bayar berapa? Intinya maksudnya, sekarang seorang lupa kalau itu nikmat. Maka kalau Anda mau bersyukur, pertama kenali itu nikmat atau tidak. Kalau Anda enggak kenal itu nikmat, gimana mau bersyukur? Ini tahapan pertama saja kita sering lewat. Ya. Makanya di antara sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, syakiran li an'umih. Nabi Ibrahim itu bersyukur dengan nikmat-nikmat. Ya. An'um dari wazan af'ul artinya adalah jam'ul qillah. Jam'ul qillah dalam bahasa Arab artinya itu yang menunjukkan jamak sedikit, kurang dari 10 ya. Kata Asy-Syaukani rahimahullah, yaitu Ibrahim mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Apalagi nikmat-nikmat apa yang besar. Kita ini kadang bersyukur kalau wah, beli mobil baru apa? Bersyukur. Padahal mana lebih nikmat, sehat apa mobil? Nikmat sehat. Ya akhi. Orang kaya raya udah kena corona mau apa? Ente miskin naik sepeda tapi sehat, Masya Allah. Ya akhi. Makanya saya bilang, untuk nomor satu aja kita sudah gugur. Banyak kita enggak bisa menjalankan. Jadi kalau antum ingin bersyukur, pertama harus tahu itu nikmat yang antum rasakan. Paham itu? Yang kedua, setelah antum tahu itu nikmat, antum harus tahu siapa pemberi nikmat. Ini juga banyak yang gagal. Dia misalnya dikasih hadiah sama kawannya, dikasih sepeda misalnya. Dia lupa kalau itu dari siapa? Dari Allah. Teman yang kasih itu cuma sebab. Dia lupa kepada pemberi yang sungguhnya. Kalau dia lupa kepada pemberi sungguhnya, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan kedua harus penting, bahwasanya apa yang kita rasakan semua itu dari siapa? Allah. Adapun yang sampai kepada kita melalui bos kita, melalui istri kita, melalui anak-anak, kebahagiaan yang kita rasakan, itu semua Allah yang atur. Istri kita soleha, itu siapa yang kasih? Allah. Kalau Allah bikin istri kita tukang ngomel, sedih atau tidak? Menderita setiap hari. Tiap hari ngomel aja kerja, enggak pernah bersyukur, nuntut terus, ya gimana? Sedih. Kadang kita lupa, ya. Kita tahu ini nikmat, yang kedua yang perlu kita ketahui, ini nikmat yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mengetahui kedua ini, baru kita bisa iktiraf dengan hati bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adapun iktiraf dengan hati, maka pertama ya mengetahui seluruh nikmat dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum
min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan, maka dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu jangan merasa bahwa kita pantas mendapatkannya. Pantas atau berhak mendapatkannya. Ini juga bahaya. Kalau seorang sudah merasa memang saya pantas, saya kaya ya pantas, memang saya gini, saya begini, Allah kasih memang saya pantas ya. Kalau kita sudah merasa pantas, kita kadang terkena penyakit ujub sehingga kita lupa kepada Allah. Ini untuk ya, kalau tidak maka terkena penyakit apa? Terkena penyakit ujub. Kalau sudah ujub, mana mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak kalah penting. Jangan kita merasa kita ini berhak dapat nikmat-nikmat tersebut. Anda siapa? Berhak dapat, Anda apa ibadah juga? Ya, saya misalnya, saya majikan, saya punya pembantu. Kalau kerja baik, ya saya pantas kasih dia gaji. Ya paling berapa sih? Supir kalau kerja baik sama saya kasih gaji. Ya, tapi sih berapa sih? 3 juta, 4 juta, oke lah. Supir Jakarta misalnya. Itu sudah pantasnya cuma dapat berapa juta? 3 juta, 4 juta, sudah kerja sebaik-baiknya. Nah antum, apa yang antum pantas apa? Ibadah apa antum serahkan kepada Allah? Salat malas-malasan, ya. Salat malam juga itu pun kalau salat ngantuk-ngantukan, ya. Sedekah saja masih pelit, berbakti sama orang tua masih perhitungan, ya. Baca Quran malas-malasan, apa yang sudah Anda lakukan sehingga Anda mengatakan saya pantas dapat nikmat ini? Apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang Allah berikan kepada Anda di dunia jauh lebih banyak daripada apa yang ibadah yang Anda lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, supir kerja atau pembantu kerja 24 jam mungkin kerja, kita kasih gaji berapa sih? Ente sholat berapa menit? Satu hari. 5 menit sekali sholat kali 5 cuma 20 menit. Setengah jam itu beribadah kepada Allah. Coba baca Quran setengah jam, 1 jam taruhlah. Taruhlah Anda beribadah kepada Allah cuma 2 jam, terus dapat nikmat yang begitu banyak. Coba kalau Anda pembantu cuma kerja 2 jam sehari, kasih apa gaji? 1 juta saja sebulan. Paham? Kenapa? Karena ente kerja cuma 2 jam sehari, pantasnya cuma 1 juta. Dia tidak mungkin saya berhak dapat 5 juta, enggak berhak. Maka jangan pernah merasa kita berhak mendapatkan nikmat apa yang banyak. Allah kasih itu karena karunia Allah. Karena Allah tafaddala bihi, karena Allah memang baik, karim, jawad. Kita sebenarnya tidak berhak mendapatkan nikmat tersebut. Kapan Anda merasa saya memang berhak? Anda terkena penyakit ujub dan Anda tidak akan pandai bersyukur. Paham? Baik. Adapun asyukur bil lisan, ya. Maka dengan 2, ya. Pertama dengan ya banyak mengucapkan, banyak memuji Allah. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah. Pakai baju alhamdulillah kasautanihi. Ya Allah, segala puji bagi Allah telah memberikan aku baju ini. Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sudah alladzi bihi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Berarti kita mengakui dengan lisan bahwasanya ini semua karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya tahaddus bin ni'mah. Yaitu menceritakan nikmat karunia. Karunia ini maksudnya kita cerita ya kepada orang-orang yang kita percayai, yang tidak hasad kepada kita ya. Alhamdulillah saya dapat ini, alhamdulillah kita bicara sama istri kita, alhamdulillah ayah naik pangkat, alhamdulillah tadi pagi ayah makan enak misalnya. Alhamdulillah kita punya anak-anak. Kita ngobrol sama orang dekat kita. Karena kalau kita tidak sebut-sebut kita sering lupa. Paham? Kita sering lupa. Alhamdulillah sehat hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah kita ingin alhamdulillah. Sering cerita, kita sebut-sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka apa? Ceritakanlah. Tapi ceritakan bukan kepada semua orang, kepada orang yang kira-kira dekat dengan kita, kawan kita yang tidak hasad sama kita, bukan untuk kita share segala kenikmatan di Facebook, di mana? Di Instagram dan yang lainnya sehingga banyak orang yang hasad, banyak orang yang iri ya. Tapi ini perlu kita ingatkan. Misalnya kita sama istri kita, ya Allah sayang,
Dulu sebelum kita nikah, coba beratmu berapa, beratku berapa. Dulu kita kurus banget. Sekarang alhamdulillah, sekarang sudah lumayan sekarang alhamdulillah. Dulu rumah kita kecil pertama kawin, coba rumah kita kecil sewa lagi 3 tahun enggak diplester rumah kita. Sekarang alhamdulillah luas alhamdulillah. Dulu anak-anak coba kurus kayak apa? Enggak bisa belikan pampers cuma pakai popok. Sekarang alhamdulillah pampers pirang-pirang banyak sekali. Jadi maksud saya sebutin begini untuk kita ingat bahwa ini nikmat dari Allah, kita sebut-sebutin. Paham? Tapi ingat jangan cerita kepada orang yang hasad ya. Cerita sama orang hasad nanti dia akan cemburu sama kita. Tapi yang terakhir asyukru bil jawarih ya. Di antaranya adalah dengan atau ini di antaranya juga yang penting nisbatu an-ni'mah ila Allah. Menisbahkan nikmat kepada Allah. Ini fatal kalau kita tidak melakukannya. Disinilah Qarun salah, disinilah tadi orang tadi kalau dia mengatakan hadzali la yaqulanna hadzali kata dia wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadzali kata Allah kalau kami berikan dia kenikmatan setelah dia mengalami penderitaan begitu dapat kenikmatan dia mengatakan sungguh-sungguh ini adalah aku berhak mendapatkannya. Dia tidak menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta yang banyak karena apa? Karena ilmu yang saya miliki, ya. Qarun Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Ya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun adalah dari kaum Nabi Musa. Ada yang mengatakan sepupunya Nabi Musa, ada yang mengatakan pamannya Nabi Musa. Namun dia melakukan kezaliman kepada kaumnya, ya, berlampaui batas, ya. Kemudian dia sangat kaya raya kata Allah sampai Allah berikan kepada dia harta yang banyak sampai kunci-kuncinya dipikul oleh banyak lelaki. Ada yang mengatakan kuncinya saja dipukul oleh 40 orang. Ada yang mengatakan kuncinya saja dipikul oleh 70 orang. Ada yang mengatakan kuncinya saja dipikul oleh 70 begol. Kuncinya saja sak gitu apalagi gudangnya ya. Enggak mungkin gudangnya cuma 1 meter kali 1 meter enggak. Ya, kuncinya banyak berarti gudangnya hartanya banyak. Maka dia sombong, dia angkuh, kaumnya menasihatinya. La tafrah, jangan sombong. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Kata mereka, wahai Qarun, ya, jangan kau sombong, ya. Tapi carilah dengan hartamu, carilah akhirat. Ya boleh. Jangan lupakan bagian duniamu, tapi hukum asal dunia yang kita dapatkan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk mencari apa? Akhirat. Itu hukum asal. Jadi tidak benar namanya seimbang dunia dan akhirat itu enggak ada. Yang ada kita dapat dunia, dunia itu kita gunakan untuk apa? Akhirat. Untuk bersyukur kepada Allah, untuk berbakti kepada orang tua, untuk haji, untuk umrah, untuk sedekah. Semuanya untuk apa? Akhirat, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa sebagian untuk senang-senang boleh. Jangan lupakan. Bukan sebaliknya. Jangan lupakan akhiratmu. Seakan-akan hukum asal senang-senang dengan apa? Dunia. Ini orang salah paham banyak tentang ayat ini. Allah mengatakan, "Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah dengan duniamu itu, carilah akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Artinya, hukum asal kita ingat apa? Akhirat. Sesekali kita senang-senang jalan-jalan boleh. Bukan sebaliknya. Dunia sepuasnya, sesekali ingat apa? Akhirat. Itu kebalik ya. Jangan lupa akhiratmu. Silakan ambil ini, jangan lupa akhirat. Kebalik ayatnya, ingat akhiratmu, jangan lupa apa? Duniamu. Ini beda. Baik. Sudah dinasihati, sudah ditegakkan hujah kepadanya, tapi dia malah sombong, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini, ya. Aku ini dapat harta semua karena saya punya ilmu, ya. Karena saya punya ilmu. Taib. Dia tidak menisbahkan nikmat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Qarun dan orang kafir yang Allah sebutkan tadi, mereka salah dalam 2 hal. Ya. Mereka bisa jadi mereka tidak menisbahkan kepada Allah atau mereka merasa pantas untuk dapat nikmat tersebut. Makanya ketika
Qarun berkata, "Innama utitu ala ilmin indi, ala ilmin." Aku itu dapat harta ini karena ilmu. Dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan ilmunya Qarun yang cerdas, yang pandai dalam mencari harta, dalam kerja. Ada yang mengatakan ilmu Allah bahwa saya memang berhak. Ya. Dua tafsiran di kalangan para ulama tatkala Qarun berkata innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini dapat harta karena saya punya ilmu. Maksudnya apa? Tafsiran pertama mengatakan saya dapat harta karena memang saya pandai cari harta, ya. Ini banyak orang seperti ini. Oh, ya karena saya rajin. Lupa dia. Karena saya banyak pengalaman, ya. Karena saya bersabar. Harusnya ini semua dari siapa? Allah. Kemudian karena sebab saya begini-begini. Tapi orang ditanya kadang-kadang lupa kepada Allah. Langsung bilang, oh karena saya begini, karena saya begini. Jadi Qarun begitu. Ini pendapat pertama. Saya begini karena saya pandai cari duit. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, saya yang dapat harta karena memang Allah tahu saya berhak. Karena Allah tahu memang saya apa? Berhak. Nah, ini dua-duanya salah. Orang yang begini atau yang begini berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Lihat, kalau tafsiran pertama berarti bertentangan dengan ini. Kalau tafsiran kedua bertentangan dengan ini. Qarun kalau enggak terjatuh di sini, terjatuh di sini. Kemudian kita bahas yang ketiga, asyukru bil jawarih. Syukur dengan anggota tubuh. Yang pertama dengan menampakkan nikmat tersebut, dan tidak menyembunyikan dan tidak mengingkari. Ini bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Nabi SAW bertemu kata seorang, saya memakai saubun dunin, ya, suatu hari saya pakai baju yang jelek. Maka Nabi bertanya, "Al ataqallahu malan?" Apakah Allah kasih kau harta? Ya Rasul, ya saya punya ini, saya punya ini, saya punya. Kata Nabi SAW, "Idza ataqallahu malan falyura atharu nikmatallahi alaik." Kata Nabi SAW, kalau kau dikasih harta oleh Allah, maka perlihatkanlah dampak dari harta tersebut kepadamu. Kau kaya masa pakai baju robek-robek? Enggak pantas, seakan-akan kau tidak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga pakai mobil yang mahal-mahal, bukan juga pakai baju yang super mahal, bukan juga pakai jam yang terlalu mahal, tidak. Tapi tunjukkan kita ini nyaman. Kenapa Allah kasih apa? Harta. Kata Allah, "Falyura atharu ni'matallahi 'alaik." Maka hendaknya terlihatkan dampak nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jangan sudah punya duit banyak, masih apa? Pakai baju yang robek-robek. Kenapa? Zuhud. Bukan zuhud, pelit. Pelit. Bukan juga saya suruh pakai baju mewah-mewah untuk sombong, enggak. Tapi maksudnya nampak kita ini alhamdulillah. Pakai baju rapi, baju bagus, enggak ada masalah. Wangi, Rasulullah juga suka apa? Wangian, enggak ada masalah. Kalau yang punya harta, mobil bagus, yang wajar-wajar. Tapi jangan sampai pada derajat kesombongan. Itu saja. Jangan terlalu berlebihan sampai derajat kesombongan. Tapi jangan juga parah. Ya, kemudian tidak menunjukkan kenikmatan. Di antaranya kalau ketemu orang mengeluh, aduh usaha repot sekali. Padahal repot apa? Padahal tiap hari dapat terima duit. Nah, sekarang ekonomi efek global, aduh repot. Ini gara-gara corona, aduh ngeluh aja kerjanya. Kalau orang tanya gimana? Aduh, saya ini banyak urusan, susah. Dia selalu begitu, tidak bersyukur kepada Allah. Penampilannya tidak bersyukur, perkataannya pun tidak bersyukur. Tidak boleh. Orang kalau dikasih nikmat ya tunjukkan, tapi bukan sombong ya, bukan apa? Sombong ya. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan jawarih, yaitu digunakan untuk ya bertakwa kepada Allah. Contohnya bersedekah, haji umrah, dan lain-lain, berbakti kepada orang tua, dan lain-lainnya. Kemudian
tidak digunakan untuk maksiat. Tidak digunakan untuk maksiat. Allah berfirman tentang amal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawuda syukran wa qalilun min ibadiyas syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai keluarga Daud," itu Sulaiman, "beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah." Bukti nyata Anda bersyukur, Anda beramal soleh. Bukti nyata Anda bersyukur, Anda beramal soleh. Percuma saya orang bersyukur tapi tidak pernah bersedekah, tapi malah salat, malas ke masjid, malas berbakti pada orang tua. Omong kosong kalau Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata bersyukur adalah apa? I'malu ala Dawud syukran. Beramal solehlah wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman yang Allah kasihkan kekayaan yang banyak. Sebagai bentuk syukur kepada Allah, Allah ingatkan, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati-hati jangan gunakan untuk apa? Bermaksiat, ya. Oleh karenanya di antara satu tafsiran Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia diajak berzina oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu rabbi ahsana maswaya." Bagaimana saya mau berzina? Tuhanku memberikan aku banyak kebaikan. Bagaimana aku berzina sementara Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ya. Makanya Anda kalau berzina, mau berzina astagfirullah, mau apa, mau maksiat, ingat Allah sudah kasih saya kesehatan, Allah kasih saya harta, Allah kasih saya istri, Allah kasih saya anak-anak, Allah kasih saya mobil. Ingat-ingat itu. Kita malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang diambil kenikmatan, ada orang buta tapi Masya Allah dia rajin ke masjid, tetap bersyukur kepada Allah. Kita dikasih mata malah kita ngelihat yang macam-macam. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini di antara rukun syukur 3, dengan hati, dengan lisan, dengan apa? Jawarih. Kalau sudah tolong enggak usah dihapus. Kita langsung di buku aja. Apa hukumnya orang yang tidak menisbahkan syukur nikmat kepada Allah? Dengan tidak menisbahkan nikmat kepada Allah 2 cara. Pertama tadi merasa dia berhak. Yang kedua dia mengatakan karena dia pandai, paham? Maka ini hukumnya syirik asghar. Syirik apa? Syirik asghar. Ya. Syirik asghar dari siapa? Dari tauhid rububiyah. Tauhid apa? Rububiyah. Karena sebenarnya Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang memberikan dia nikmat. Kemudian dia kurang mengakui dengan menyatakan seakan-akan memang dia pandai sehingga rezeki tersebut datang karena kepandaiannya. Ya, atau karena dia tahu Allah memang saya berhak maka wajib bagi Allah untuk kasih saya kenikmatan tersebut. Maka dia terjerumus dalam syirik asghar berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Makanya hati-hati kita dalam berkata. Para ulama mengatakan hati-hati tatkala kita dapat kenikmatan, ketika orang tanya jangan sampai kita bangga. Bangga dengan nikmat tersebut sehingga seakan-akan tidak ada andil Allah dalam dapat nikmat tersebut. Nah ini bahaya. Itu saya kadang-kadang gitu ya. Wah saya memang jagoan, saya memang ini jagoan neon misalnya. Kemudian dia lupa, dia tidak disebahkan kepada Allah. Itulah syirik lisan, hati-hati. Ya. Setiap apapun, jangan sampai orang sombong itu terkadang dia lupa, dia merasa dirinya hebat, dia lupa. Ya. Dia tidak nisbahkan kepada. Tapi kalau orang tahu semuanya dari Allah, dia tidak sombong, dia tahu. Ente, Masya Allah, iya itu. Alhamdulillah Allah kasih saya begini. Alhamdulillah. Ente Masya Allah kalau jualan selalu laku, kalau saya jualan enggak laku. Mungkin terbetik dalam hati karena saya jago, jangan. Ya itu Alhamdulillah, Allah kasih saya kelebihan di sini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Seperti kata Abdurrahman bin Auf, ya. Allah kasih saya rezeki bahkan kalau saya mau keruk pasir bisa jadi di bawahnya emas. Saking Allah kasih rezeki kepada siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Tapi kita masuk pembahasan. Tinggal berapa menit azan? Berapa? 20 menit. Baik, mudah-mudahan cukup. Kita bacakan hadis yang panjang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kisah orang-orang terdahulu.
Rasulullah menyebutkan kisah-kisah sebagai metode Al-Quran, menyebutkan kisah-kisah orang terdahulu agar kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Salah satu metode Al-Quran adalah metode Al-Qasas dengan menyampaikan kisah-kisah. Taib. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu yaqul, Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna thalathatan fi Bani Israil." Dulu ada 3 orang dari Bani Israel yang Allah uji mereka dengan cacat. Yang pertama Abros. Itu yang terkena penyakit kulitnya putih-putih ya. Bukan kusta tapi penyakit apa? Yang putih kulitnya ya. Apa namanya? Albino ya. Bukan panu, bukan ya. Albino. Abros. Wa Aqra. Aqra itu orang kepalanya korengan, luka-luka di kepalanya, lalat selalu hinggap di kepalanya. Wa a'ma dan buta, 3 orang. Ini 3 orang yang diuji oleh Allah. Kita tahu bahwasanya ujian terkadang dalam kebaikan, terkadang dalam apa? Keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap nyawa akan merasakan kematian dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Terkadang Allah menguji dengan kesusahan dan terkadang Allah menguji dengan apa? Kenikmatan. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan ujian tersebut. 3 orang, albino, kepala luka-luka dan orang buta. Fa aradallahu an yabtaliyahum, Allah ingin menguji mereka dengan kenikmatan. Tadi diuji dengan kesulitan, sekarang diuji dengan kenikmatan. Fa ba'atha ilaihim malakan, maka Allah kirim kepada mereka malaikat. Fa atal abrasa, maka malaikat tersebut datang kepada orang yang kena penyakit albino. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang kau suka? Yang paling kau sukai? Maka dia mengatakan launun hasanun wa jildun hasanun. Aku ingin mendapatkan warna kulit yang indah dan kulit yang indah ya. Warnanya putih dan halus ya. Ya. Dia ingin dua-duanya indah, kulitnya indah, warnanya indah. Wa yadhhabu 'anil ladzi qadiraniyan nasu, dan aku ingin ini penyakitku hilang yang orang merasa jijik tatkala melihatku. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu. Maka malaikat pun mengusapnya, maka hilang penyakitnya tersebut. Allah berikan karamah melalui malaikat, melalui para rasul seperti Nabi Isa alaihissalam mengusap orang buta kemudian sembuh, mengusap orang abros kemudian sembuh. Ini malaikat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa utiya launan hasanan wa jildan hasanan, maka tiba-tiba dalam sekejap dia diberikan kulit yang bagus dan warna kulit yang bagus. Tadinya abros, albino jadi bagus. Qala, malaikat bertanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ibil, unta. Atau qala al-baqar, atau sapi. Syakka Ishaq. Ishaq sang perawi ragu, dan ini menunjukkan dia amanah, dia ragu, maka dia sampaikan juga dengan keraguan, yaitu Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah ya. Radhiyallahu ta'ala anhu al-Ansari. Maka Ishaq berkata, dia minta unta atau minta sapi? Yang benar dia minta unta dalam riwayat yang lain. Illa annal abras ya awil aqra ya. Qala ahaduhuma ibil wa qala al-akhar baqar ya. Apakah abras yang mengatakan minta unta dan aqra minta sapi atau sebaliknya? Tapi yang benar al-abras yang minta unta, al-aqra yang minta apa? Sapi. Qala fa utiya naqatan usyara, maka abras ini yang sudah sembuh penyakitnya diberikan naqah, unta usyara. Usyara itu dia sudah mencapai kehamilan umur 10 bulan. Artinya menjelang kelahiran. Kalau sudah sampai 10 bulan sebentar lagi kelahiran. Beda kalau manusia. Manusia berapa lama dalam janin? 9 bulan. 9 bulan ya. Ini unta sudah 10 bulan, ini dinanti-nanti. Ini harta-harta yang besar bagi orang-orang Arab dahulu karena sebentar lagi akan melahirkan. Qala barakallahu laka fiha. Kata malaikat, semoga Allah berkahi engkau pada untamu tersebut. Qala fa'atal aqra, malaikat datang kepada orang aqra yang tadi kepalanya luka-luka. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang kau sukai? Kata dia sya'run hasanun. Saya ingin rambut yang indah. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qad qadarani an-nas. Dan aku ingin ini dulu penyakitku ini hilang yang orang jijik melihatku ya, agar hilang dariku. Famasahu fadhahaba anhu, maka disentuhlah kepalanya, maka sembuhlah penyakitnya. Wa utiya sya'ran hasanan, kemudian diberikan rambut yang indah. Qala fa ayul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang kau sukai? Qala al-baqar, saya ingin sapi. Fa utiya baqaratan hamilan, maka dia diberikan sapi yang hamil sebentar lagi melahirkan. Faqala barakallahu laka fiha, semoga Allah berkahimu. Subhanallah, kalau orang didoai malaikat luar biasa. Doa malaikat apa? Dikabulkan. Di antaranya siapa? Di antaranya orang yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib. Saudaranya tidak tahu, dia berdoa, ya Allah mudahkanlah saudaraku
Maka malaikat berkata, walaka bimithil. Semoga kau juga mendapatkan apa yang kau doakan kepada saudaramu. Makanya kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah dikabulkan, kita doakan saudara kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Ya. Misalnya kita utang banyak, kita doain, ya Allah lunasi hutang saudaraku. Malaikat bilang apa? Semoga kau juga hutangmu dilunasi. Paham? Ya Allah mudahkanlah saudaraku hajian umrah. Maka malaikat mengatakan, semoga kau juga mudah untuk apa? Haji dan umrah. Ya Allah mudahkanlah saudaraku sembuh. Malaikat mengatakan semoga kau juga sembuh. Karena doa malaikat berkah. Ya, seperti orang berinfak, kata Allah, malaikat berkata, Allah ma'ati munfiqan khalafan. Ya Allah berikan kepada orang yang berinfak gantinya. Ya. Oleh karena hati-hati ibu-ibu yang tidak melayani suaminya. Kalau suaminya ingin menggauli dia, kemudian tidak ada alasan, kemudian dia tidak mau melayani. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah, maka Nabi SAW berkata, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai pagi hari. Itu berarti doa malaikat kepada dia keburukan. Apa artinya laknat? Semoga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu tidak mau didoain keburukan oleh apa? Malaikat. Karena doa malaikat mudah dikabulkan. Taib. Kemudian dia tanya lagi, dikasih sapi, kemudian fa'atal a'ma. Kata Nabi SAW, maka malaikat ini datang kepada orang buta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang kau inginkan? Perhatikan di sini. Kata orang buta ini, an yaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas. Aku ingin bisa lihat kembali, aku lihat orang-orang. Dia tidak mengatakan berikanlah mataku yang tajam, yang lentik, yang enggak. Dia bilang yang penting saya bisa sembuh, bisa lihat lagi pada orang-orang. Kemudian malaikat menyentuhnya, maka kembalilah penglihatannya. Qala fa ayul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai? Kata dia, al-ghanam, kambing. Dia tawadhu, dia bilang bukan apa? Onta, sapi, kambing aja enggak apa. Fa utiya syatan walidan, maka dia diberikan kambing yang akan melahirkan atau kambing yang sudah punya anak. Fa untija hadzani wa walada hadza. Maka yang tadi abros akhirnya mengurusi ontanya sampai melahirkan, diberkahi sampai ontanya banyak. Yang akra tadi yang korengan kepalanya, kemudian mengurusi kambing sapinya, kemudian melahirkan dan yang seterusnya. Kemudian yang buta ini dia setelah sembuh dia ngurusi kambingnya sampai akhirnya melahirkan. Fakana li hadza wadin min ibil wa li hadza wadin min al-baqar wa li hadza wadin min al-ghanam. Akhirnya yang abros tadi, yang kena albino tadi, untanya banyak, sepenuh lembah isi untanya, artinya bertahun-tahun. Sudah mungkin 10 tahun, 20 tahun, pokoknya hartanya banyak. Yang akra juga punya selembah, satu lembah isinya sapi. Yang buta juga punya satu lembah isinya apa? Kambing, banyak ya. Kemudian malaikat datang lagi, "Tsumma innahu atal abras." Mungkin 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, mungkin mereka ya sudah nikmat, penuh nikmat ya. Mungkin dah lupa peristiwa malaikat dan yang lainnya. Intinya hidup dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Kemudian malaikat setelah sekian lama datang lagi kepada orang yang abros tadi. Fi surati wa hayatihi. Kali ini dia datang dalam bentuk seorang yang sedang kena penyakit albino. Faqala rajulun miskin, dia berkata, saya orang miskin. Qad inqata'at biyal hibal. Saya fi safari, saya tidak punya sebab-sebab lagi untuk melanjutkan safarku. Makanan enggak ada, untuk melanjutkan perjalanan tidak ada. Fala balagha liyal yauma illa billahi tsumma bika. Tidak ada yang bisa tempat saya minta tolong kecuali Allah kemudian engkau. Lihat malaikat mengucapkan kata-kata yang hati-hati. Tidak ada tempat pertolongan kecuali siapa? Allah kemudian, bukan dan, tapi apa? Kemudian engkau. As'aluka billadzi a'taka al-launal hasana. Aku memohon dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan engkau warna kulit yang bagus. Wal jildal hasan, dan kulit yang baik. Wal mal ba'iran, yang telah memberikan engkau onta. Ataballagu alaihi fi safari. Tolong berikan aku sesuatu agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Apa kata orang abros yang sudah sembuh ini? Al-huquq katsirah. Kewajiban saya banyak. Ngurus istri, ngurus anak, ngurus ini enggak bisa. Mau kasih engkau, kebanyak kewajiban saya. Ini banyak orang seperti itu. Kalau diminta sesuatu, aduh, banyak sekali kewajiban saya. Oh, banyak sekali apa? Tanggungan saya banyak banget. Padahal duitnya lebih banyak daripada tanggungannya. Alasan aja, banyak orang gitu. Kalau udah pelit, alasannya apa? Al-huquq katsirah, tanggungan banyak. Gimana mau kasih? Faqala lahu, maka malaikat berkata, ka'anni a'rifuka. Malaikat sudah tahu, tapi dia mengatakan, seakan-akan saya kenal engkau ini. Alam takun abrasa yakdharuka nas. Bukankah kau dulu kena penyakit albino? Orang-orang ngejek, jijik sama kamu. Fakiran, dulu kau miskin. Fa'atakallah, lantas Allah kasih engkau semuanya.
Maka dia mengatakan, dia tidak mengingkari, dia dulu apa? Dia dulu berpenyakit karena mungkin orang kenal. Tapi dia mengingkari harta tersebut dari Allah. Dia berkata, "Innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin." Aku dapatkan harta ini karena warisan. Sudah dia lupa. Lupa menisbahkan harta kepada siapa? Allah. Lupa menisbahkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat berkata, "In kunta kadziban, kalau kau dusta, fasayarakallahu ila ma kunt, maka Allah akan kembalikan engkau kepada kondisimu semula. Penyakit lagi, miskin lagi." Wa radda alaihi mithli ma radda ala hadza. Kemudian datanglah dia kepada Al-Aqra, sama malaikat datang kepada orang kedua dengan bentuk yang sama, korengan. Kemudian datang kepada, saya ini sudah susah, safar enggak punya biaya, tolong bantu saya. Jawabannya sama, ya. Al-huquq katsira. Tanggungan saya banyak. Sekarang saya kenal kamu, kayaknya kau dulu korengan ya. Allah yang kasih, enggak, saya dapat ini warisan dari nenek moyang, dari orang tua saya. Kata malaikat, kalau kau dusta, Allah akan kembalikan kau seperti sedia kala. Kemudian dia datang kepada yang buta. Dalam kondisi buta, malaikat menyamar jadi menjelma menjadi seorang yang buta. Seperti orang buta, dia berkata kepada orang buta tersebut, "Rajulun miskin, wa ibnu sabil, wahai fulan, saya miskin, saya sedang bersafar. Inqata'at biyal hibalu fi safari." Semua sebab untuk melanjutkan safar saya tidak punya. Duit sudah habis, makanan sudah enggak ada, ya. Fala balagha liyal yawm illa billahi tsumma bika. Tidak ada tempat minta pertolongan kecuali Allah kemudian engkau. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak. Aku minta kepada engkau zat yang telah mengembalikan penglihatanmu. Syatan ataballagu biha fi safari. Aku minta satu ekor kambing saja agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Apa kata orang tersebut? Tanpa dibongkar dia mengatakan, "Wahai fulan, qad kuntu a'ma." Saya dulu buta. Dia tawadhu. Faraddallahu ilayya basari. Allah mengembalikan apa? Penglihatanku. Dia nisbahkan nikmat kepada siapa? Allah. Fakhudh ma syi'ta. Ambillah yang kau suka, wa da ma syi'ta. Tinggalkan yang kau kehendaki. Ambil terserah engkau. Fawallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadtahu lillah. Saya tidak akan menyusahkanmu. Kau mau ambil apapun terserah. Karena Allah, terserah. Kau ambil semuanya silakan. Ajhaduka di sini ada beberapa tafsir. Ada yang mengatakan, aku tidak akan memberatkan engkau. Mau ambil apa saja, saya tidak akan merasa berat. Silakan. Dalam riwayat, la uhammiduka. Aku tidak meminta pujianmu kepadaku. Ambil yang kau suka. Bahkan dalam riwayat, la ahmaduka. Artinya, aku tidak memujimu kalau kau tinggalkan sesuatu karena enggak enak. Ambil aja. Bukan berarti kalau kau ambil sedikit, saya puji engkau. Tidak, ambil saja. Tidak usah ragu-ragu. Ambil saja. Subhanallah. Kata malaikat, amsik malak, tahan hartamu. Fa inna mabtulitum, sungguhnya kalian diuji, kalian bertiga diuji. Faqad rudhiya anka wa sukhita ala sahibaik. Kau telah diridhai oleh Allah, adapun temanmu yang dua dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan belum? Hah? Sudah. Taib azan dulu, baru kita lanjutkan. Taib hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan faedah-faedah dari kisah ini ya. Yang pertama adalah tidak mengapa menceritakan kisah-kisah orang terdahulu ya, kalau itu kisahnya benar dan kemudian membawakan faedah. Terkadang metode dengan menceritakan kisah itu baik, tapi bukan itu saja metode, jangan terus-terusan itu ya. Tetapi syaratnya tadi kisahnya benar ya, kemudian mendatangkan faedah. Kemudian yang kedua, bahwasanya bersyukur kepada Allah dengan menisbahkan nikmat kepada Allah menjadikan nikmat tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur Allah akan tambah ya nikmat kalian. Adapun lupa tidak bersyukur kepada Allah, tidak menisbahkan nikmat tersebut kepada Allah menyebabkan nikmat tersebut dicabut. Sebagaimana dialami oleh yang abros dan aqra, maka zahirnya doa malaikat dikabulkan dan mereka kembali kepada kondisi sedia kala. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya orang yang qanaah, maka mereka lebih mudah untuk bersyukur. Beda dengan orang yang tamak, ya, toma atau tamak dalam bahasa kita. Contoh orang buta itu dia qanaah. Waktu diminta apa yang kau inginkan, dia hanya mengatakan aku ingin bisa melihat kembali. Tidak mengatakan ingin mata yang lentik, mata yang tajam, bulatnya begini, enggak. Beda dengan yang abros dengan yang aqra. Yang abros minta apa? Dia tidak mengatakan sembuhkan penyakitku, tidak, tapi dia minta, dia ingin warna kulitnya apa? Bagus dan kulitnya juga bagus. Sama yang kepalanya juga korengan, dia tidak mengatakan tumbuhkan rambutku, bukan, tapi dia inginkan rambutku yang bagus. Jadi dia tamak. Kemudian waktu ditanya tentang kau suka harta apa?
Yang satu tamak, saya ingin unta. Yang satu saya ingin sapi. Adapun orang buta ini, saya kambing sudah cukup. Kambing sudah cukup. Jadi tatkala seorang punya sifat qanaah, dia mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tamak tidak pernah bersyukur. Tidak pernah bersyukur. Kenapa? Dia selalu merendahkan apa yang dia dapatkan. Dia ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Akhirnya dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Allah memuji hamba dengan kekayaan dan juga dengan apa? Kesulitan. Sebagaimana Allah memuji mereka bertiga dengan penyakit, kemudian Allah uji mereka bertiga juga dengan apa? Kekayaan. Kemudian di antara faedah juga bahwasanya malaikat bisa menjelma menjadi manusia dengan bentuk yang Allah kehendaki. Kemudian di antara faedah bahwasanya doa malaikat dikabulkan. Di antara faedah juga dari hadis ini bahwasanya boleh seseorang menyamar. Malaikat tadi menyamar atau tidak? Menyamar dalam bentuk yang lain untuk menguji, dan ini boleh kalau ada maslahatnya. Kalau ada maslahatnya. Seperti misalnya bupati atau gubernur atau presiden menyamar jadi suatu untuk mengecek anak buahnya, atau misalnya menteri mengecek kerjaan anak buahnya, nyamar ya. Tidak mengapa kalau ada maslahatnya menyamar, mereka tidak tahu dalam rangka untuk mengecek ya. Kalau di situ ada masalahnya, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana malaikat tadi menyamar menjadi orang yang cacat, yang buta, atau yang abros, atau yang akra. Kemudian juga di antara faedah, kalau kita berdoa dengan suatu yang tidak pasti, maka kita boleh berdoa dengan doa mu'allaq atau doa masyrut. Seperti malaikat tadi mengatakan, in kunta kadziban fasayarakallahu ala ma kunta alaihi, wahai abros, kalau kau dusta dengan omonganmu, ada perkataan kalau kau apa? Dusta, maka Allah akan kembalikan engkau kepada kondisimu semula. Maka kalau kita berdoa kepada seorang untuk kebaikan atau keburukan, kalau kita ragu, jangan kita langsung doakan, kita mengatakan kalau memang dia zalim, ya Allah susahkan dia misalnya. Belum tentu dia zalim, mungkin kita cuma dengar informasi dari orang, ternyata dia tidak apa? Zalim. Maka kalau kita ragu dia zalim atau tidak, kita boleh mengatakan, ya Allah kalau memang dia zalim, maka hancurkan dia misalnya. Misalnya seorang ragu, orang ini meninggal muslim atau kafir, kemudian sholat jenazah, maka dia boleh disebutkan dalam kutub Syafi'iyah, dalam kitab fikih Syafi'i. Kalau kita misalnya ada muslim dan kafir terbakar sehingga tidak diketahui mana yang muslim, mana yang apa? Kafir. Sementara muslim harus disolatkan. Dia enggak tahu ini jenazah depan saya muslim atau kafir. Maka dia berdoa, dia mengatakan, ya Allah kalau memang ini muslim, ampuni dia. Ada syarat. Boleh atau tidak? Boleh. Seorang yang ragu, misalnya orang tuanya meninggal musyrik atau kafir. Kalau meninggal jelas-jelas musyrik, ya selesai. Tapi ragu, dengar-dengar ayah sudah masuk Islam, dengar-dengar belum. Sudah meninggal, enggak tahu ngecek sama siapa. Maka dia berdoa, ya Allah jika ayahku meninggal dalam kondisi muslim, ampunilah dosa-dosanya. Itu apa namanya? Doa syarat. Paham? Kita juga doakan misalnya doa, ya Allah beri lidah, mudahkan harta dia. Ya Allah, kita enggak tahu nih kalau dapat harta ternyata malah zalim, malah sombong. Kita boleh memberi syarat, ya Allah kalau memang dengan harta dia baik, maka mudahkanlah harta baginya. Itu namanya doa dengan syarat, itu dibolehkan. Di antaranya dalilnya adalah kisah ini, dan juga seperti doa istikharah. Tatkala kita istikharah, kita mengatakan Allahumma in kunta ta'lam hadzal amra khairan li fi ajili amri au ajilihi. Ya Allah kalau kau tahu bahwasanya perkara ini baik bagiku, cepat atau lambat baik bagiku. Dalam riwayat fi dini au ma'ashi au akibati amri, lebih baik bagi duniaku dan agamaku atau kesudahanku, faqdur huli, maka takdirkanlah untukku, wa yassir huli, dan mudahkan untukku. Ini namanya doa dengan syarat, dan ini diperbolehkan. Tidak mengapa juga kita menyebutkan, di antara faedah tidak mengapa kita menyebutkan masa lalu orang yang buruk bukan dalam mencela, dalam rangka untuk mengingatkan. Dakwah atau mengingatkan. Seperti malaikat tadi mengatakan, ka'ani a'rifuka alam takun abras, kayaknya saya tahu kau, bukan kau dulu penyakit. Diingatkan masa lalu yang buruk. Dalam rangka untuk apa? Menasihati, bukan untuk ngejek. Ente dulu buta sekarang, enggak, itu bukan begitu. Ente dulu gini, ente dulu bahlul, enggak. Bukan, tapi bukankah dulu ente bahlul? Dalam rangka untuk menasihati enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata untuk ngejek, maka tidak boleh, kata Allah. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling sebut-sebutan dengan gelar-gelar yang buruk. Demikian saja kajian kita. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, yang seharusnya saya umrah tapi qadarullah ya.
corona bermasalah ya. Semua yang Allah takdirkan adalah yang terbaik insyaallah taala. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.